malam hari ini. Beliau adalah Nek. Kalau di tempat saya lagi ada hujan ya, bukan lagi ada hujan, lagi hujan, petir luar biasa banget ya. Aduh, ini suara saya jelas nggak ya? Oke, Sobat Subi semuanya, sambil kita tunggu Neng Meiti join karena ternyata masih dalam trouble ya, masih muter-muter katanya ini. Oke, kita sambil ini dulu ya. Jadi buat Sobat Subi semuanya di sini yang sudah join ya. Jadi buat teman-teman semuanya di sini yang cari barang-barang pecah belah yang berkualitas, yang sudah terpercaya dengan ribuan testimoni yang luar biasa sekali, teman-teman langsung cari aja di marketplace kami ya, di Subi Antik pastinya. Baik itu di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, JDID, Carousel maupun juga Shopify ya. Di sana banyak banget promo-promo menarik yang pastinya sayang banget kalau sampai dilewatkan ya. Jadi kalau teman-teman cari nih piring-piring berkualitas, botol-botol berkualitas, gelas-gelas berkualitas, teman-teman langsung saja cari di Subi Antik ya. Karena banyak sekali pilihan piring-piring cantik, gelas-gelas cantik, dan barang pecah belah lainnya yang pastinya super cantik ya, baik itu digunakan sendiri atau mungkin mau buat kado nih ya, teman-teman yang cari kado-kado yang berguna nih di kehidupan sehari-hari, teman-teman langsung cari saja di marketplace kami ya. Banyak banget promo-promo menarik teman-teman yang pastinya sayang banget kalau sampai dilewatkan ya. Jadi langsung saja belanja di marketplace kami ya, baik itu di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, JDID, Carousel maupun juga Shopify ya. Oke, ini kayaknya masih trouble nih. Kita cek dulu lagi ya. Gak tahu ini kenapa. Padahal yang hujan di tempat saya, tapi yang trouble malah di tempat Neng Meiti ya. Kita cek dulu teman-teman ya. Halo Neng Meiti, apakah sudah jadi? Jadi apa ya? Oke, sudah oke ya Neng? Bentar ya, kedengeran nggak? Kedengeran. Sudah ada suaranya. Ya. Sebentar. Iya. Sebentar. Oke. OMG. Halo, kelihatan nggak, Bang Ika? Iya, kelihatan Neng Meiti. Halo. Halo. Oh iya. Iya, halo. Okay. Sorry ya, ini komputernya lemot sekali, saya sampai bingung ini. Bentar. Sekarang sudah oke ya Neng ya? Masih lemot kan ya, harap sabar, makanya saya juga stres sih, maaf ya. Ampun ya bener. Kita buka dulu, sudah bisa Neng Meiti? Oh oke, boleh. Ya, selamat malam Sobat Subi semuanya, selamat bertemu lagi ya. Walaupun di tempat saya sedang hujan, sedang petir juga lumayan ini ya, semoga nggak ada trouble ke depannya ya. Dan juga ini Neng Meiti, suara saya jelas ya? Jelas. Suara saya jelas juga nggak? Jelas Neng Meiti, aman. Oke, Sobat Subi, malam hari ini kita bertemu lagi ya di Jumat tanggal 10 Juni 2022. Kita bertemu lagi di sesi webinar ini, yang mana malam hari ini topik kita adalah mooncake lezat dan aman untuk vegan ya, yang pastinya menarik banget dan juga pastinya. Waduh, hujannya deras ya. Halo.
Oke, aduh maaf banget ya, ini petirnya luar biasa sekali di tempat saya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ya, jadi topik kita malam ini kita ada topik dari mooncake lezat dan aman untuk vegan ya. Dengan narasumber luar biasa kita malam hari ini, beliau adalah Neng Meiti Suryanti. Selamat malam Neng Meiti. Selamat malam. Apa kabar Neng hari ini? Baik. Kan tadi pagi aja sih agak enak, nggak fit. Oh, iya. Tapi ya syukurnya malam ini ya sudah bisa untuk berjumpa dengan Neng Ika dan juga teman-teman. Aduh bentar ya, ini kenapa ya? Oke. Maaf ya, maaf. Oke, Sobat Subi, jadi Neng Meiti ini adalah seorang owner dan juga founder dari Pisa Cake ya. Yang mana beliau itu memulai usahanya itu sejak tahun 2016 ya. Mungkin di sini masih ada nih Sobat Subi yang belum kenal dengan Pisa Cake ya. Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu Neng Meiti kepada kita semua profil dari Pisa Cake itu sendiri. Silakan. Halo semua. Profilnya kali ini saya nggak buat ya di slide, tapi saya cukup perkenalkan secara singkat aja. Nama saya Meiti, salam kenal semuanya. Saya adalah owner dan founder dari Pisa Cake. Saya mendirikan Pisa Cake sebenarnya sudah sejak 2011 pas 10 gitu ya, setelah saya resign dari satu kantor, terus akhirnya saya masuk ke kantor lain, tapi saya masih jualan-jualan pakai nama Pisa Cake and Brownies saat itu ke teman-teman gitu loh. Nah setelah 2016 benar-benar permanen resign. Jadi permainan resign maksudnya saya nggak bekerja lagi di suatu kantor. Dulu background saya adalah accounting dan finance. Nah setelah saya udah nggak jadi nggak bekerja sebagai profesional lagi di bidang accounting dan finance di sebuah perusahaan, akhirnya saya mulai terjun secara full ya. Jadi bisnis Cake kalau dulu kan cuma sambil-sambilan gitu kan. Kalau sekarang terjun secara full di Pisa Cake sejak 2016 gitu. Oke, luar biasa, keren sekali. Semoga makin maju ya Neng Meiti ya untuk Pisa Cake. Amin, terima kasih Neng Ika. Oke, sudah ada dari Neng Eli ya yang bergabung. Halo Neng Eli, selamat malam. Oke, Sobat Subi, sekalipun Indonesia itu tak mengalami musim gugur, tapi tradisi mooncake atau kue bulan sampai juga di sini. Ini karena warga Tionghoa di Indonesia rutin memperingati perayaan tahunan tersebut. Kue bulan adalah cemilan yang identik dengan musim gugur. Sebuah festival khusus bahkan disiapkan dikenal dengan sebutan Mooncake Festival. Tradisi kue bulan sebagai panganan wajib setiap festival musim gugur ini sudah jadi budaya warga Tionghoa sejak zaman dahulu. Menurut sejarah, kue bulan mulanya adalah sajian khusus pada pertengahan musim gugur sebagai penghormatan dan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen. Ada banyak versi legenda kue bulan yang beredar di kalangan warga Tionghoa. Festival ini kemudian jadi salah satu gelaran penting di Cina yang dirayakan dengan membuat dan makan kue bulan. Kue bulan sendiri adalah kue kering berbentuk bulat, biasanya dibuat dengan ukuran diameter 10 cm dan tebal 3-4 cm. Kue bulan tradisional lazim diisi dengan kacang merah yang sudah dihaluskan atau biji teratai. Kue dengan ukiran khas huruf Cina ini juga berisi satu atau lebih kuning telur yang melambangkan bulan purnama ya. Dan malam hari ini kita akan sharing-sharing ya Sobat Subi semuanya seputar mooncake lezat dan aman untuk vegan ya. Yang pastinya itu menarik banget Sobat Subi ya. Dan buat Sobat Subi semuanya di sini nanti kalau ada pertanyaan ya mengenai materi yang akan disampaikan malam hari ini, silakan nanti langsung ditanyakan saja di room chatnya. Nanti akan saya bantu untuk bacakan ya dari Neng Meiti yang akan bantu menjawabnya. Oke, Sobat Subi, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja ya ke sesi dari webinarnya. Silakan Neng Meiti.
Maiti langsung saja memaparkan materinya. Silakan. Mbak Ika, maaf saya mau tanya ya. Ini saya kelihatan nggak videonya? Sudah di play atau belum, Neng? Sudah di play atau belum? Sudah. Sudah ya? Nggak suara videonya? Di sini belum muncul, Neng. Baru masih di tampilan awalnya. Di resep kue. Oh, sebentar ya, Mbak Ika, sebentar. Oke. Okay. Itu saya presentasi dulu aja deh. Mbak Ika, untuk memunculkan slide PowerPoint saya gimana ya? Bagaimana, Neng Maiti? Saya mau munculin slide PowerPoint saya di ini gimana caranya ya? Slide PowerPoint? Oke. Mungkin dari tim Subi boleh dibantu ya? Kepada tim Subi. Oke, untuk memunculkan PowerPoint-nya ya. Ini udah kelihatan belum, Mbak Ika? Belum, Neng. Belum kelihatan. Ini udah kelihatan. Belum aja, masih di tampilan awal. Coba sebentar. Yang di screen saya kelihatannya apa? Ini masih di yang tampilan awal. Oh, ini malah keluar ya, Neng ya? Berhenti ya? Sudah berhenti membagikan layarnya ya? Sudah share screen-nya sudah berhenti? Enggak ih. Coba saya share screen lagi ya. Kelihatan nggak, Mbak Ika? Halo? Iya, halo? Kelihatan nggak presentasi mooncake ya? PowerPoint ini, saya? Masih di tampilan awal saya. Itu sudah, kalau di Neng Maiti sudah itu ya? Sudah muncul? Sudah di PowerPoint. Sudah di PowerPoint ya? Kalau di sini tuh masih ada di tampilan awal Neng Maiti. Masih di ini, resep yang awal itu. Resep. Kelihatan, Mbak Ika? Oke. Masih sama sih, Neng Maiti. Masih di itu ya. Kalau filenya Maiti. Udah kelihatan belum file mooncake? Itu masih di awal sih, Neng. Masih di resep kue bulan. Masih di tampilan yang awal. Ini saya harus ini toh apa namanya, present your entire screen kan? Iya, harusnya tinggal di share screen aja sih, Neng. Biasanya kan tinggal di share screen aja ya. Itu sudah keluar lagi. Ini udah keluar belum? Oke, ini sudah muncul, Neng Maiti. Oke. Sudah muncul. Oke. Udah muncul slide PowerPoint-nya ya? Iya, sudah. Oke. Tema kita hari ini, mohon maaf ya sebelumnya ini ada gangguan teknis karena laptop saya juga agak lemot. Ini bukan agak lemot lagi tapi lemot, jadi mohon maaf sekali lagi. Ini mooncake lezat aman untuk vegan. Ini Instagram saya Tisa Cake, YouTube saya ini Tisa Channel. Nah, mooncake yang lezat aman untuk vegan ini saya udah pernah juga tampilkan atau saya posting di YouTube Tisa Channel saya. Nah, ini mooncake yang saya buat. Saya sebenarnya kalau bikin mooncake tuh setiap tahun, Neng Ika, tapi saya hanya bagi buat keluarga gitu loh, buat mertua dan buat orang tua. Jadi kan memang setiap tahun tuh saya buat mooncake karena orang tua saya ini sudah sepuh dan ada banyak
riwayat diabetes gitu, terutama mertua saya ya. Kalau papa saya juga tidak suka bahan makanan yang mengandung hewani gitu loh. Jadi papa saya ya bisa dibilang ya seperti vegan gitu loh Mbak Ika. Karena dia vegan secara alami ya. Dia jadi tidak makan daging dan tidak sesuatu yang berbau-bau hewani gitu loh Mbak Neng Ika. Nah kalau mertua saya karena dia ada riwayat diabetes yang cukup serius, jadi ya kalau beli di luaran kan juga mungkin terlalu manis biasanya ya mooncake itu. Nah, jadi saya tiap tahun tuh memang buat mooncake untuk dibagi ke orang tua dan juga untuk ke mertua saya, Neng Ika. Dan mertua saya tiap tahun tuh selalu bujukin saya agar saya tuh mau jualan mooncake gitu loh. Mungkin saya baru bisa start untuk jualan mooncake di tahun ini, insya Allah ya, tapi lihat aja ke depannya. Karena mertua saya bilang ini sudah layak untuk jual gitu loh. Nah, mooncake yang saya buat ini saya vegan karena papa saya kan juga nggak makan sesuatu yang berbau daging ya dan apapun yang mengandung protein hewani dia nggak makan. Nah, jadi saya bikin mooncake ini ala vegan. Ini saya buat dengan style mooncake klasik dari provinsi Guangzhou di Tiongkok. Jadi kalau di Tiongkok tuh stylenya mooncake banyak sekali yang Ika. Nah ini saya buat dengan apa namanya style yang mooncake klasik yang banyak dijual di Indonesia yang seperti ini Ika. Sering lihat kan yang Ika ya. Teman-teman juga sering lihat kan mooncake yang seperti ini ya. Nah mooncake yang seperti ini nih berasal dari provinsi Guangzhou di Tiongkok. Oke. Jadi mooncake vegan tuh ya teman-teman juga mungkin lebih pada ahli, lebih pada pintar tentang vegan dibanding saya ya. Pokoknya kan tidak mengandung minyak hewani, protein hewani, tidak memakai madu, tidak memakai telur, dan pokoknya nggak ada unsur dairy products juga, dan semua bahan dari unsur nabati. Benar nggak Neng Ika? Loh? Loh? Halo Neng. Loh? Kedengeran nggak suara saya? Halo? Kedengeran Neng? Iya halo. Jadi saya presentasi kedengeran nggak Neng Ika? Iya kedengeran, aman. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Resep vegan mooncake saya ini untuk kulitnya ya. 200 ini bahan-bahannya sangat mudah sekali. 230 gram tepung terigu protein sedang, 70 gram tepung terigu protein tinggi, setengah sendok teh garam, 180 golden syrup. Nah ini golden syrupnya bisa kita beli di luar, bisa kita bikin. Kalau saya biasanya saya bikin sendiri, resepnya ada di YouTube Tisa Channel Neng Ika. Golden syrup, cari aja golden syrup yang saya buat di Tisa Channel. Itu golden syrupnya anti gagal, tidak akan tidak akan jadi keras gitu loh, dan makin disimpan makin hari makin bagus. Dengeran ya Neng Ika? Halo? Kedengeran Neng, aman. Oke. 30 gram minyak kacang. Nah ini minyak kacang nih kita bisa beli ya di pasaran juga banyak minyak kacang. Dari minyak kacang tentu dia vegan ya. Oke. Terus nah ini 10 gram air abu. Air abu ini sebenarnya fungsinya untuk mengenyalkan. Tapi kalau misalnya nggak mau dipakai juga nggak apa-apa gitu. Oke. Nah kalau untuk pembuatan kita bisa lihat di YouTube Tisa Channel. Tapi saya akan kasih videonya di sini. Saya udah save ya. Oke. Nah, sekarang saya mau nah,
mooncake ini bisa lihat di YouTube Tisa Channel. Dengeran nggak Neng Ika? Bagaimana Neng Meti? Dengeran? Suaraku kedengeran Untuk videonya? Videonya memang ini lagi diputer ya. Oh my God, ini kenapa sih laptop? Oke, ini sudah ada yang bertanya nih Neng Meti. Iya. Oke, minyak Silakan, kacangnya monggo. beli di mana? Minyak kacang di toko bahan kue. Banyak itu. Kalau mau bikin sendiri, ini caranya mudah. Jadi kacang tanah yang masih ada kulit arinya, kita campur dengan minyak sayur. Minyak sayur ya macam-macam ya, ada Vilma, ada Bimoli ya kan. Jadi perbandingannya 1:1 kalau mau bikin sendiri ya. Jadi kacang tanah yang pakai kulit arinya misalnya 100 gram, minyak sayurnya itu 100 gram, terus kita goreng pakai api kecil. Setelah kacangnya itu kulit arinya berwarna kecoklatan, kita angkat. Terus kita saring, habis itu minyaknya kita diamkan. Setelah adem baru kita pindahkan ke botol kaca gitu. Itu kalau kita mau bikin sendiri minyak kacang. Tapi kalau mau beli juga banyak sekali. Itu vegetarian ya. Jadi dia aman. Kok halo? Gimana? Oke, berarti bisa beli dan juga bisa dibuat sendiri ya Neng Meti ya, minyak kacangnya. Iya betul. Oke. Ini saya mau kasih lihat videonya. Nanti kalau misalnya apa namanya nggak kelihatan atau kelihatan, tolong kasih tahu ya Mbak Ika ya. Oke Neng. Ya. Ini saya putar dari YouTube ya. Kelihatan nggak Mbak Ika? Iya Halo? sudah kelihatan. Halo, sudah kelihatan. Ya. Perlu dari ulang ya, saya dari ulang ya. Itu videonya ada suaranya nggak Neng Meti? Ada. Di situ ada suaranya nggak? Ada suaranya Mbak Ika? Di videonya ada suaranya nggak Neng? Ada. Ada nggak? Mbak Eli, Neng Eli boleh dibantu ini nggak? Soalnya di tempat saya itu lagi hujan ya. Oh, ada tapi kecil Neng Meti. Ada tapi kecil. Kelihatan nggak videonya? Iya, kelihatan. Untuk suaranya ada Neng Meti tapi kecil ya. Ini udah poli suaranya. Jadi ini kita campur sampai jadi kalis ya. Ini adonannya masih sangat lengket ya Mbak Neng Ika.
Oke. Setelah itu kita simpen, kita diamkan di kulkas kurang lebih 2 jam. Untuk isian kacang merahnya itu juga videonya ada di YouTube Tisa Channel ya Neng Ika. Oke. Itu vegan ya, jadi aman untuk vegan.
Halo? Halo Neng. Oke, kalau dari videonya itu prosesnya itu terlihat simple banget ya Neng ya. Ya, Neng Ika. Ini kelihatan di tempat saya tuh apa ya, Neng Ika ya? Soalnya ini laptopnya hang lagi nih. Oke, kalau dari presentasinya sudah selesai Neng Meti? Halo Neng Meti? Apakah mungkin sinyalnya sedang trouble di tempat Neng Meti? Kita tunggu dulu ya Sobat Subi ya. Oke, ternyata di tempatnya Neng Meti ini sebenarnya lagi ada trouble ya teman-teman ya. Kita tunggu dulu ya. Oke.
Halo. Halo Neng Meti. Halo Nika, aduh maaf ya. Trouble. Maaf banget, maaf banget. Halo. Oke, apa? Ya, ada pertanyaan seputar mooncake. Saya dengan senang hati bisa menjawab. Kalau saya bisa jawab, pasti saya jawab. Oke, ya berarti itu tadi untuk presentasinya sudah selesai ya Neng Meti ya? Ini apa namanya? Presentasinya ya untuk isian mooncake kan juga bisa dilihat ya di YouTube channel. Soalnya kalau kita putar lagi takutnya nanti trouble lagi Mbak Ika, Neng Ika. Aduh, maaf ya. Sebenarnya saya juga pengen kasih lihat gitu loh videonya gitu loh untuk apa namanya pembuatan isian mooncake, golden syrup. Cuman semakin banyak file yang dimunculkan di laptop, ntar laptopnya semakin lemot ini soalnya lagi trouble hari ini. Oke. Mohon maaf banget. Dijelaskan aja ya Neng Meti ya? Ya gimana? Dijelaskan saja mungkin ya. Jelaskannya seperti apa maksudnya untuk pembuatan mooncake-nya? Tadi mungkin kalau dari golden sirupnya Neng Meti, terus tadi ada isiannya. Oh, kalau golden sirupnya sih apa namanya secara garis besar tuh golden sirup sebenarnya kan cuman apa namanya sirup gula gitu loh, terbuat tuh dari gula pasir dicampur dengan gula merah. Gula merah tuh bisa kita pakai gula aren ya. Nah, itu komposisinya biasanya 50/50. Sudah gitu sama air, kita aduk terus sekitar 45 menit. Itu caranya ada di YouTube Tisa Channel, jadi bisa dilihat ya step-stepnya biar lebih jelas. Kalau pakai video kan bisa lebih enak ya dijelasin kapan harus diaduk, kapan harus selesai. Pokoknya kita aduk pakai api kecil saja selama 45 menit. Jadi setelah dia itu mencair, gulanya itu mencair, apa namanya? Pertama-tama kan kita aduk terus sampai gulanya itu mencair ya. Setelah gulanya mencair, kebalikannya dari karamel ya. Kalau karamel kan nggak boleh diaduk kan. Nah kalau bikin sirup tuh justru gulanya harus sampai diaduk dulu sampai mencair. Gula pasir ditambah dengan gula aren. Lalu setelah mencair, baru kita kecilkan api. Nah setelah itu kita nggak boleh aduk karena kita bikin sirup selama 45 menit gitu loh. Setelah 45 menit baru kita matikan api, kita lihat konsistensinya ya. Sebelum kita matiin api kita lihat konsistensinya. Kalau dia sudah lumayan cakep gitu kental, kita matikan. Tapi kentalnya nih nggak kental-kental banget ya karena kan juga baru matang kan. Namanya gula kan dia kalau misalnya masih panas kan bisa terlalu kental kan. Setelah dia sudah adem baru dia makin mengental gitu. Nah kalau untuk golden syrup sendiri itu selain pakai gula pasir sama gula aren dengan gula pasir, kita juga campurkan air perasan jeruk lemon gitu loh. Itu emang ciri khasnya gitu loh. Nah, kita tambahkan air perasan jeruk lemon untuk bikin golden syrup. Nah, setelah itu ya step-stepnya seperti yang tadi saya sampaikan, kita aduk terus sampai semuanya larut. Setelah larut, kita kecilkan api, kita diamkan, kita masak pakai api kecil ya, di simmer selama 45 menit. Setelah itu kita matikan api, tunggu dia adem, kita saring gitu. Jelas gak Mbak Ika? Kalau kurang jelas bisa lihat di video di YouTube ya, supaya lebih jelas gitu. Oke, jelas. Bahan-bahannya simple sih, cuman air perasan jeruk lemon, gula pasir sama gula aren. Nah kalau misalnya kan kadang kalau yang pemula mungkin bingung ya kok bikin simple sirup ini atau golden syrup ini kok nggak bisa berkristal gitu. Nah itu kita bisa tambahin dengan citrun acid. Citrun acidnya nggak usah banyak-banyak, sekitar 1,5 sendok juga nggak apa-apa kok. Itu untuk mencegah supaya sirup kita nggak berkristal. Halo? Iya, halo. Ya itu aja sih kalau bikin golden syrup. Cuman kalau sekarang kalau mau praktis golden syrup juga di toko bahan kue banyak sekali Mbak Ika. Terutama kalau menjelang pembuatan mooncake
ya. Jadi tuh golden syrup tuh di toko bahan kue itu sudah umum sekali gitu loh. Golden syrup, minyak kacang, karena toko bahan kue itu tahu gitu loh. Oh ini tanggal-tanggal menjelang mau pembuatan mooncake nih, pasti nih baker-baker mau bikin mooncake kan. Mereka tuh sekarang menyediakan gitu loh, ready, jadinya nggak usah bikin lagi. Tapi kalau emang mau bikin gitu kan, penasaran sih golden syrup kayak gimana gitu loh, bisa diikutin step by step-nya videonya di YouTube Tisa Channel. Itu saya jamin anti gagal. Karena saya dulu pernah bikin golden syrup sampai 4 kali gagal Mbak Ika, awal-awal. Ternyata apa namanya, mengeras gitu loh. Jadi kalau di YouTube saya kasih tahu kapan harus matiin api, kapan harus ngaduk, kapan harus disaring, itu saya kasih tahu semua. Nggak ada rahasia-rahasia. Oke, itu mengerasnya karena kenapa Neng? Lamaan ya, lamaan dimasak. Oke. Gula kan kalau lama dimasak kan dia, kalau saya kan saya kasih tahu 45 menit gitu loh. Bener-bener, dan apinya tuh api kecil saya kasih tahu gitu loh. Sampai cara masaknya, apinya seperti apa, waktunya tuh saya kasih tahu semua. Nah jangan sampai pengalaman saya gagal berkali-kali bikin golden syrup itu dialami gitu loh. Jadi saya sharing di YouTube saya supaya bisa bikin golden syrup yang anti gagal gitu. Sudah lengkap sekali nih Sobat Subi semuanya ya. Kalau nanti mau cari tahu nih cara pembuatan golden syrup yang anti gagal ya, tanpa ada pengurangan video, tanpa ada pengurangan resep sedikit pun yang Neng Meti ya. Nah, cuman saya kasih tahu ya, kemarin tuh sepupu suami saya kan bikin golden syrup pakai resep saya. Nah itu juga ada pengaruh dari lemon. Jadi kalau misalnya lemon, kan lemon tuh namanya alam ya. Kita ambil dari alam, buah alam kan ada yang rasanya kecutnya lebih berasa, ada yang kecutnya light gitu ya. Nah, jadi kita harus rasain dulu lemon kita seperti apa gitu loh. Kalau emang lemonnya terlalu kecut ya dipakainya ya jangan sebanyak saya. Kalau saya kan 1 sendok makan ya. Nah ini jangan dipakai segitu gitu loh. Kurangin aja nggak apa-apa. Karena namanya buah kan ada yang asam banget, ada yang asamnya nggak terlalu gitu loh. Iya betul, nggak semua sama ya Neng Meti ya. Iya, jadi dirasakan dulu aja gitu. Emang dirasakan, oh lemon ini masih seger banget. Kalau lemon masih seger banget kan umumnya lebih kecil ya Mbak Ika ya. Dikurangin aja. Nggak masalah kalau itu. Kalau dari golden syrup itu sendiri berarti apa namanya kayak bahan pokok gitu ya, namanya nggak bisa digantikan ya? Kalau mau digantikan simple syrup ya misalnya ya. Nanti itu ya apa namanya takutnya merubah rasa ya, rasanya mooncake ya. Baiknya jangan sih kalau saya bilang. Terus selanjutnya Neng, kenapa dari adonannya itu kan tadi harus didiamkan dulu ya selama 2 jam ya? Karena mooncake itu kalau masih lembek sekali, kalau misalnya kita baru buat nih, kita ulenin kan itu masih lembek sekali. Jadi dia supaya dia lebih gampang untuk dicetak ya, kita taruh di kulkas gitu loh. Kayak adonan cookies kan kalau waktu baru di adon kan lembek banget kan Mbak Ika kan. Supaya lebih gampang dicetak, dibentuk-bentuk kan adonan cookies, makanya kita taruh di kulkas juga gitu loh. Jadi ntar waktu dicetak pun dan dipanggang dia kan nggak terlalu berubah bentuknya, nggak terlalu meleot-meleot gitu loh. Apa sih bahasanya meleot-meleot apa sih? Pokoknya nggak lumer ya kayak gitu ya, apa sih meleleh gitu. Pernah letak gitu pernah nggak Neng Meti? Enggak sih, karena saya udah tahu ini lembek banget, jadi harus taruh di kulkas gitu. Kan kita bisa rasain kan adonan, oh ini lembek banget gak bakal bisa dicetak. Kalaupun dicetak sayang bahan, ntar kebuang gitu. Jadi supaya kuat ya Neng adonannya ya? Supaya lebih gampang untuk dicetak, dan kalau dipanggang tuh dia nggak berubah, nggak bentuknya. Emang kan nanti kan mengembang kan, tapi kan tetap cakep gitu loh. Oke. Terus salah satu adonannya sendiri tuh biasanya untuk berapa pieces Neng Meti?
Tadi saya bikin berapa ya? 12 ya jadinya ya. Biasa setiap tahun lagi 12. Karena saya ukuran mooncake-nya cukup gede ya Mbak Ika ya. Kulitnya itu 50. Kulitnya itu 50, isiannya 125. Jadi 175 ya mooncake saya 1 gramnya. Iya tadi isiannya kelihatannya besar-besar banget yang Meti. Iya, 125 itu isiannya. Itu isiannya saya bikin sendiri karena kalau beli di luar, pertama harganya mahal. Yang kedua rasanya manis sekali. Umumnya tuh isian mooncake tuh manis sekali. Dan yang ketiga kalau bikin sendiri kan kita bisa tahu bahan-bahannya apa aja. Kalau dari cetakannya sendiri itu memang cetakan khusus untuk mooncake ya Neng Meti? Iya, itu beli di online shop di marketplace banyak sekali itu. Toko bahan kue juga banyak sekali. Kalau dari ciri khas mooncake sendiri itu apa sih Neng Meti? Maksudnya gimana? Yang gimana ketika orang melihat pertama kali, oh ini adalah kue mooncake nih, kayak gitu. Mooncake tuh kan memang bentuknya kayak gitu kan. Kalau yang saya buat tuh kan yang versi klasik ya, Guangzhou ya. Jadi mooncake tuh di Tiongkok sendiri kan banyak macamnya karena suku di Tiongkok itu kan banyak sekali seperti suku-suku di Indonesia ya. Masing-masing tuh provinsi itu diri dari bermacam-macam suku juga gitu loh. Kalau mooncake-nya orang Hokkien misalnya beda lagi, mooncake-nya orang Guangzhou beda lagi. Guangzhou pun ada orang kayak di sini kayak ada suku Minang, suku Jawa, kayak gitu-gitu Mbak Ika, Neng Ika. Nah, mooncake yang saya buat ini, kalau misalnya saya ke Tiongkok, saya pernah itu ke Tiongkok kan ke beberapa kota ya. Saya lihat ini memang yang paling umum nih yang seperti yang saya buat gitu loh bentuknya. Tapi ada juga mooncake yang bentuknya seperti kulitnya tuh keras gitu loh, kayak mooncake orang Tionghoa Peranakan di sini kan bentuknya warna putih. Mbak Ika pernah lihat nggak mooncake yang warna putih kulitnya? Kue bulan yang mereknya tuh biasanya terkenal Simfatfat kayak gitu-gitu. Itu beda lagi gitu loh cara buatnya. Kalau ini memang yang saya buat tuh mooncake dari Guangzhou yang paling umum dijual di di Indonesia, di China itu. Saya pernah nginep di hotel di Suzhou, di Shanghai. Itu hotel-hotel bintang 5 di sana tuh jual mooncake kalau menjelang festival mooncake ya. Mooncake yang dijual tuh yang seperti yang dari Guangzhou itu yang saya buat gitu loh. Karena mungkin memang umumnya yang orang tahu tuh mooncake yang itu gitu loh. Cuman ada banyak mooncake di China sendiri itu loh. Karena terdiri dari berbagai macam suku gitu Mbak Ika. Oh oke. Jadi banyak sebenarnya jenis mooncake itu banyak sekali ya Neng. Terus waktu itu kan saya ke Bangkok ya, saya lihat di Starbucks ya Bangkok ada jual mooncake. Terus saya beli kan, isinya kacang-kacangan tapi kulitnya tuh seperti kulit saya gitu. Isinya tuh dia jadi ada biji apa namanya tuh, biji labu, ada pokoknya dari kacang-kacangan deh Mbak Ika, ada almond, ada biji labu, dibentuk seperti pasta gitu kan. Jadi kalau kita makan tuh biji-bijiannya masih terasa gitu loh. Oh oke. Saya beli di Starbucks-nya Bangkok waktu itu, penasaran kok Starbucks Bangkok jualan mooncake gitu loh. Terus memang dibentuknya kalau saya bentuknya kan itu tadi apa bunga ya. Kalau dia tuh lambangnya Starbucks gitu loh. Seperti itu. Karena saya pilih yang waktu itu yang isiannya biji-bijian karena kan saya sendiri nggak doyan isi daging. Kalau untuk mooncake kan ada juga yang orang jualnya tuh isian daging gitu kan, walaupun kulitnya kayak saya. Tapi saya waktu disuruh pilih ya saya pilih yang isiannya tuh kacang-kacangan gitu loh, biji-bijian ya sebutnya ya, kayak ada biji labu, terus isinya tuh dari biji labu dan aneka macam biji-bijian deh gitu Mbak Ika. Neng Ika. Oh oke. Berarti kalau dari isian saya ya mooncake yang paling umum memang yang paling banyak orang tahu ya jenisnya yang mooncake dari Guangzhou ini gitu. Oke.
Terus tadi kalau di videonya itu kan ada ininya ya Neng ya, apa namanya dari egg wash-nya ya. Nah, kalau misalnya untuk vegan, itu kan sebenarnya egg wash-nya kan juga cuman sekali ya, jangan tebel-tebel kalau mooncake itu. Jadi nanti malah merusak teksturnya gitu loh. Karena kan waktu kita cetak kan ada teksturnya kan yang bunga apa gitu ya, Mbak Ika, Neng Ika ya. Betul. Kalau kita tebel-tebel itu malah nanti akan merusak ornamennya gitu loh. Tapi kalau misalnya untuk benar-benar nggak vegan gitu, nggak mau sama sekali, ya bisa diinfo sebelumnya gitu loh. Nggak apa-apa sih, itu kan cuman biar tiny aja kan. Sebenarnya mooncake pun nanti kalau misalnya pakai egg wash maupun tidak pakai egg wash, itu harus diperam 3 hari. Kalau nggak diperam nanti nggak bagus gitu loh. Maksudnya diperam setelah matang, setelah dia adem kita harus masukkan ke kontainer tertutup ya. Dia punya warna dan tekstur tuh makin bagus gitu loh. Karena dia mengandung golden syrup. Ya seperti kita bikin itu loh, cake yang orang bule itu kalau menjelang Natal kan mereka bikin gingerbread cake ya. Iya betul. Kalau gingerbread itu kan pakai golden syrup kan. Kalau gingerbread itu kalau kita makan langsung itu nggak enak Mbak Ika. Jadi kalau bikin gingerbread tuh ya kayak mooncake kita peram dulu biar dia keluar aroma dan teksturnya makin bagus gitu. Karena kue yang pakai sirup gula itu kalau kita peram makin bagus malahan gitu dan makin enak rasanya. Oke. Kalau dari pembuatannya itu biasanya sampai berapa lama Neng Meti? Pembuatan mooncake sih sebenarnya cepet ya, cuman yang lama ya prosesnya itu kalau bikin semuanya apa-apa sendiri, kayak bikin minyak kacangnya sendiri, bikin golden sirupnya sendiri, bikin isiannya sendiri. Mooncake-nya sendiri kan sebenarnya cepet sih kan ya, cuman kulitnya itu cuman dicampur-campur, aduk-aduk, masukin kulkas, terus kita cetak, kita isi, terus panggang. Sebenarnya cepet gitu loh. Cuman yang lamanya kalau kita emang idealis mau semuanya bikin sendiri gitu loh, kayak golden sirupnya kita bikin sendiri. Tapi kalau kebanyakan juga baker emang rata-rata bikin sendiri ya, karena mungkin selain juga rasanya lebih pas gitu kan. Kalau kita beli kan kadang ada belum tentu cocok, ada enggak gitu ya Mbak Ika ya. Neng Ika, bukan berarti nggak enak ya, tapi kan tuh cocok-cocokan rasanya ya kan. Nah terus kalau bikin sendiri kan juga kita bisa tahu pasti bahan-bahannya ini apa gitu. Jadi lebih terjamin bahan-bahannya. Kalau beli juga kadang belum tentu cocok gitu loh dengan rasa kita gitu. Kalau bikin sendiri kan kita bisa menyesuaikan ya Neng Meti ya, sesuai dengan selera kita. Bisa menyesuaikan dengan selera kita dan kita juga bisa tahu pasti bahan-bahannya tuh ingredients-nya apa aja. Apalagi kan kalau mooncake ini kan juga kita harus bikin kita bikinnya setahun sekali ya. Jadi itu spesial lah gitu loh, apalagi kalau buat dikasih ke orang tua, ke mertua gitu loh. Jadi kita berikan yang terbaik lah gitu. Betul banget. Okay. Seperti kalau kita bikin kue di hari raya kan, membuat kasih ke orang tua, ke mertua, atau ke relasi, atau ke sahabat, kita usahakan berikan yang terbaik kan, either kita bikin sendiri atau kita beli, tapi kan kita kasih yang terbaik gitu loh. Ya gitu. Betul banget. Kalau dari mooncake-nya sendiri Neng Meti, kalau untuk selain mooncake festival, apakah ada untuk acara lain Neng Meti? Atau mungkin hanya khusus untuk ini aja ya? Kalau mooncake sih memang kalau dari tradisi dan sejarahnya di Tiongkok itu festivalnya memang setahun sekali Neng Ika gitu loh. Tapi kalau mengingat sekarang juga banyak baker-baker yang jualan mooncake walaupun sudah tidak musim mooncake ataupun tidak lagi ada perayaan festival mooncake, itu sah-sah aja nggak apa-apa. Namanya kalau customer mau ya kita ya misalnya ada orderan ya dibikin ya nggak masalah gitu loh. Cuman umumnya orang menjual mooncake menjelang festival mooncake gitu. Berarti itu juga menjadi suatu ciri khas atau ikonik juga ya Neng Meti ya? Ya, makanya kan saya bilang setahun sekali kita usahakan bikin yang terbaik gitu. Karena kan mooncake itu kan kita biasanya kasih ke orang tua ya kan, saudara, mertua.
untuk dimakan berame-rame satu keluarga kayak gitu. Oke. Neng Meti, saya ada baca nih Neng, kalau dari mooncake itu adalah suatu jenis kue yang terbilang cukup mahal ya dari segi harga. Itu biasanya itu apa sih Neng yang membuat mahal? Mahalnya itu maksudnya atau dari bahannya atau mungkin dari Mbak Ika tadi lihat kan pembuatannya itu lama kan? Iya. Pembuatan isiannya. Kalau isiannya kalau kita beli sendiri tuh mahal sekali Mbak Ika. Banyakan itu impor ya, dari Taiwan, dari Malaysia. Itu mahal sekali kalau kita beli isiannya. Terus kalau misalnya kalau kita mau bikin sendiri juga nggak masalah, cuman bikin sendiri pun lama. Jadi kacangnya tuh harus kita cuci dulu, kita rendam semalaman, terus besoknya kita presto. Kalau nggak mau di presto ya kita rebus di panci biasa sampai dia itu lunak, lembut. Kita hancurkan jadi seperti puri bubur bayi, terus kita masak pakai gula, pakai minyak sayur. Ada itu di video di Tisa Channel, pakai larutan tepung ketan ya. Nanti kita masak pelan-pelan sampai 45 menit pakai api kecil, nggak boleh ditinggal, harus diaduk terus. Itu prosesnya tuh lama loh Mbak Ika di situ. Dan juga kalau mooncake sendiri itu kan juga kalau kita bikin minyak kacangnya, bikin golden sirupnya itu kan juga lama kan, nggak sebentar. Kalaupun mau beli kan juga harganya lumayan gitu loh. Beli golden sirup tuh lumayan loh Mbak Ika. Kalau kita beli itu kan kemarin saya lihat cuma 300 gram tuh 65.000. Wah. Iya. Okay. Kalau minyak kacangnya sendiri kan juga mahal gitu loh, yang kalau kita nggak bikin ya, kalau kita beli sendiri, kalau kita beli gitu, beli jadi itu mahal minyak kacang itu Mbak Ika. Karena bahan bakunya juga udah lumayan mahal untuk mooncake itu. Dari bahan bakunya sudah mahal ya, terus kalau dari pembuatannya juga pembuatannya panjang gitu. Sebenarnya mudah, cuman panjang gitu loh. Betul. Jadi kalau dari tepungnya itu pakai tepung apa ya yang tepungnya saya campur ya, protein sedang sama protein tinggi. Jadi kalau pakai protein sedang tok nanti kurang nggak gitu bagus gitu loh, kurang lihat gitu. Tapi kalau misalnya pakai protein tinggi semua nanti alot. Jadi saya campur. Kalau untuk vegan itu ekos tidak boleh sama sekali ya? Iya, Neng Meti. Oh, walaupun tipis-tipis gitu tidak boleh sama sekali? Iya, biasanya nggak sama sekali, Meti. Oh, kemarin soalnya kan waktu saya open PO kue kacang kan juga saya tanya, ada beberapa yang apa lah kalau cuma buat ekos gitu loh. Ya tapi ya nggak apa-apa sih juga sih. Kalau misalnya emang mau di skip juga nggak masalah gitu loh. Yang penting tetap harus dipam gitu loh. Pakai ekwas ataupun tidak pakai ekwas, setelah mooncake itu matang tetap harus diperam. Oke. Berarti sebenarnya menyesuaikan aja sih yang Nemeti ya. Maksudnya kayak kadang ada yang requestnya nggak apa-apa dikasih ekwas kan karena cuma buat oles-oles gitu aja ya Nemeti. Terus ada olesnya pun nggak boleh tebal ya. Walaupun pakai ekwas, les tuh nggak boleh tebal, nanti merusak tekstur ornamennya yang kita cetak itu loh Mbak Ika. Oh oke. Nggak boleh, jadi tipis-tipis aja tadi saya itu. Kalau tebel-tebel nanti malah rusak, mooncake itu jadi jelek, nggak kelihatan ornamennya. Berarti memang sudah ada takarannya ya Neng ya? Ya enggak sih, cuman kita tipis-tipis aja, pakai perasaan gitu, tipis-tipis aja gitu. Usah terlalu tebel. Kalau tebel-tebel kayak cookies nanti malah dia jelek, mooncake itu malah rusak ornamen. Oke. Ternyata sudah 1 jam kita ya Neng Meti ya? Iya. Saya mohon maaf sekali lagi loh buat Neng Ika dan teman-teman semua, karena ini kabel banget laptop saya ini hari ini, maaf banget. Iya tidak apa-apa, ini juga penjelasannya sudah luar biasa banget. Nanti mungkin kalau ada yang kurang jelas kan bisa mampir-mampir juga nih ke YouTube-nya
Risa Channel ya, sambil lihat-lihat. Jadi ada golden sirupnya, ada mooncake-nya, ada isiannya, semua komplit di situ. Oke. Oh ya, nanti juga kalau misalnya saya buka PO mooncake, nanti saya kabari gitu ya di Instagram Pisa Channel, Pisa Cake. Ya, nanti di-share aja ke saya, Neng Meti. Siap. Makasih ya, Neng Ika. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi dan mohon maaf banget atas eroran, trouble hari ini dari saya. Mohon maaf sekali lagi. Oke, sudah luar biasa sekali. Sebelum ditutup, ada yang mau disampaikan dulu, Neng Meti, kepada Sobat Tubi semuanya? Enggak sih, cuman besok ketemu lagi ya berarti ya jam 10 ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo ditanyakan. Saya dengan senang hati menjawab. Oke, luar biasa sekali malam ini bersama Neng Meti dan juga Sobat Subi semuanya. Walaupun tadi trouble ya, tapi alhamdulillah sampai akhir lancar. Oke. Sama-sama. Terima kasih Mbak Eli. Semuanya luar biasa banget. Kita besok masih ada satu sesi lagi ya Sobat Subi semuanya. Webinar 10 sampai dengan jam 11 siang. Nanti kalau ini sebenarnya saya standby di laptop tuh udah dari jam 6 loh Neng Ika. Aduh saya sampai bingung ini gimana. ada aja ya Neng Meti ya. Udah jam 6 loh. Ampun deh, untung saya udah standby. Iya. Ya udah gitu. Maaf banget ya Neng Ika ya. Kita ketemu lagi besok di Telegram ya berarti ya. Betul ya Sobat Subi semuanya. Jam 10 sampai dengan berakhir pekan. Terima kasih Neng Meti malam hari ini. Sama-sama, selamat malam. Saya pamit mundur ya.